Oke, selamat siang anak-anakku. Kita jumpa lagi ya di hari ini tanggal 13 April 2020. Oke, hari ini kita masih tetap di rumah saja, belajar dari rumah, ibu juga mengajar dari rumah, dan kita akan melanjutkan kelas online kita ya. Kemarin kita sudah cukup jauh melangkah dan cukup jauh belajar terkait dengan promosi ya, media promosi kesehatan. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa nonton video pembelajaran online ini sampai selesai. Jangan lupa komentar di kolom komentar di bawah sana. Apa yang akan kalian sarankan untuk ibu supaya dalam proses mengajar jauh lebih baik. Terus yang selanjutnya jangan lupa like ya, karena ini merupakan model pembelajaran yang terus akan diperbarui, sehingga melalui like dan komentar kalian kita akan melihat dan evaluasi seperti itu ya tentunya. Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa subscribe. Kalian subscribe channel ini untuk mendukung pembelajaran online atau belajar dari rumah aja, sehingga kita bisa sehat terus dan akhirnya wabah daripada COVID-19 atau coronavirus ini bisa stop karena kita semua mendukung seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kita sudah bicara banyak terkait dengan media promosi kesehatan. Ada tugas-tugas juga yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Tugas-tugas yang pastinya dari kalian itu punya banyak pemikiran yang cukup hebat ya. Ibu apresiasi untuk tugas-tugas itu, bagaimana kalian walaupun di rumah saja masih tetap bisa mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas, dan tugas-tugas itu sudah dikumpulkan walaupun belum semua ya, tetapi tetap semangat. Dan melalui media-media itu kita akhirnya bisa belajar bahwa kita menemukan sebuah metode daripada penyuluhan. Bagaimana prosesnya kalian menemukan judul ya, menemukan judul di situ kalian mulai melihat bagaimana caranya kita menyampaikan informasi terkait dengan judul ini kepada orang lain supaya mereka juga bisa tetap sehat seperti itu. Oke, dari kemarin tuh model-model penyuluhan atau model-model media promosi kesehatan kalian cukup banyak ya yang Ibu ingat. Ada cacar air, filariasis, tetanus, malaria, HIV AIDS, dan ya banyak lagi ya seperti itu. Dan yang pastinya media itu bisa menjadi pegangan kita ya nanti untuk melakukan promosi atau penyuluhan di tempat ketika kita melakukan atau melaksanakan tugas kita, baik di rumah sakit, baik di tengah-tengah masyarakat, untuk membawa masyarakat Indonesia, masyarakat Papua, masyarakat Biak kepada hidup yang jauh lebih sehat. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut di poin nomor 3 ya. Ini poin nomor 3 ini ya. Poin nomor 3 menjelaskan tentang jenis media promosi kesehatan ya. Jadi berdasarkan peran fungsi sebagai penyaluran pesan, informasi kesehatan, media promosi kesehatan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media cetak. Media cetak ini mengutamakan pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar, foto, dan tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah booklet, leaflet, selebaran, flip chart, rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, foto, mengungkapkan informasi kesehatan. Oke, yang pertama ini media cetak ya. Media cetak, Ibu pikir kita sudah mengerjakan itu ya. Kemarin kita walaupun baru mengerjakan satu ya, leaflet ya. Tetapi ya contohnya seperti itu. Pada prinsipnya media cetak itu persyaratannya adalah hanya bisa dilihat secara visual. Itu yang pertama.
Yang kedua, persyaratannya adalah ada gambar di situ. Ada sejumlah gambar, berarti bukan hanya satu gambar, ya. Seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nanti kita akan lihat ya. Setelah ini kita akan lihat hasil kerja kalian. Setelah semuanya kumpul, Ibu akan membuat itu dalam satu video yang cukup bagus dan akan masukkan di konten ini. Sehingga jangan lupa jangan lupa sekali lagi untuk subscribe supaya kalian dapat informasi ya. Seperti itu. So kita lanjut. Persyaratan ketiga adalah adanya gambar. Persyaratan kedua tadi sudah ada gambar ya, sejumlah gambar. Yang ketiga adalah ada kata di situ. Jadi kata-kata bukan hanya satu, tetapi kata-kata artinya bahwa ada banyak. Sehingga dalam rangkaian kata-kata itulah menjadi sebuah kalimat yang mengajak terkait dengan informasi yang akan diberikan. Contohnya seperti malaria ya. Oke, malaria judulnya. Terus bagaimana malaria itu atau apakah malaria itu? Sebelum kita masuk lebih jauh, apakah malaria itu dulu? Terus bagaimana malaria itu bisa terjangkit, atau bagaimana proses sehingga seorang yang tadinya sehat bisa terkena penyakit malaria? Penyebabnya ya, bahasa singkatnya penyebabnya. Terus bagaimana mencegah penyakit malaria? Tentunya di dalam pencegahan itu ada bagaimana kita hidup sehat, bagaimana individu kita sehat, bagaimana lingkungan kita sehat, itu sudah pasti ya. Seperti itu. Sehingga di dalam informasi leaflet daripada malaria itu lengkap. Dengan ketika kita membuat leaflet malaria dan kita bagikan atau orang lain membaca itu, maka orang lain akan mengetahui bahwa informasi tentang malaria itu seperti ini. Jadi bagaimana seorang itu dia dikatakan menjadi pasien malaria. Seorang itu menjaga kesehatannya sehingga tidak terjangkit penyakit malaria. Sehingga itu ada informasi baru bagi orang-orang yang baru pertama kali mengetahui. Seperti itu ya tujuannya. Oke, yang selanjutnya itu persyaratannya ada foto. Tadi gambar ya, gambar, kata, dan pertama visual atau apa pesan-pesan yang bisa kita lihat. Jadi visual itu dapat dilihat ya, berkaitan dengan indera penglihatan. Yang kedua tadi ada sejumlah gambar, yang ketiga kata, yang keempat foto, dan yang kelima ada tata warna. Jadi kenapa disarankan dalam leaflet itu, sangat disarankan untuk pembuatan leaflet kita cukup sedikit bermain warna, tetapi juga jangan terlalu banyak karena akan kelihatan sangat mencolok atau tidak menyenangkan, sehingga orang yang menerima informasi itu juga pusing melihat warna yang terlalu banyak dalam leaflet yang kita buat, sehingga dibutuhkan warna-warna yang sederhana, tetapi juga tidak harus sampai mencolok, dan akhirnya yang menjadi perhatian bukan isi informasi atau kata per kata tadi, tetapi justru adalah warna-warna yang terlalu sangat mencolok dan orang akan bosan, bahkan tidak akan melanjutkan baca. Yes, kita balik sedikit, kita flashback sedikit ke belakang, kembali sedikit ke belakang. Untuk penggunaan media promosi itu kan ada golongan-golongan grupnya. Seperti ketika kita membuat media itu, kita harus memperhitungkan kepada siapa kita akan memberikan informasi. Apakah kepada anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Sehingga pada usia-usia tertentu seperti lansia dan juga mungkin beberapa orang dewasa yang mengalami gangguan pada penglihatannya, sehingga mereka tidak akan mudah untuk membaca, apalagi sudah sulit membaca, terus kita banyak bermain dengan corak warna yang terlalu sensitif ya, atau terlalu sangat mencolok atau mengganggu penglihatan orang tersebut. Sudah lihat saja dia sudah cukup sulit, apalagi dengan warna-warna yang mencolok, itu akan membuat dia tidak melanjutkan. Ya seperti itu. Oke, yang kedua ya,
kita akan lanjut tentang media elektronik. Oke, media elektronik di sini, media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar, dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Contohnya seperti televisi, radio, video, kaset, CD, VCD, internet, SMS, dan lainnya seperti itu ya. Jadi di sini media elektronik ini lebih komplit. Tadi kalau media cetak hanya foto, gambar, visual ya, lebih kepada visual tanpa audio. Kalau media elektronik ini berupa visual dan audio. Yang seperti kita lakukan sekarang ini, kita lakukan model pembelajaran, ada suara, ada materi atau gambar ya, atau kata yang bisa kita lihat. Seperti ini contohnya ya. Jadi tentunya semua juga sering melihat karena punya televisi di rumah atau internet yang sekarang lagi gencar. Jadi kita bisa belajar melalui media-media seperti ini. Oke, yang ketiga ada media luar ruangan. Media menyampaikan pesan di luar ruangan biasa melalui media cetak maupun elektronik. Misalnya papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan televisi, layar lebar ya. Umbul-umbul yang berisi pesan, slogan, atau logo. Seperti itu. Jadi sebenarnya media luar ruangan ini tujuannya hampir sama dengan media elektronik, adalah supaya lebih luas penyampaian informasinya, lebih kepada khalayak rame ya, seperti itu. Mungkin kalau media elektronik jauh lebih luas. Kenapa? Karena berkaitan dengan televisi, internet, dan video, ada radio juga. Nah, kalau media luar ruangan ini juga ingin menyampaikan kepada khalayak rame yang mungkin tidak sempat melihat televisi atau radio ataupun VCD yang ada di rumah, seperti itu ya. Sehingga ketika mereka melakukan aktivitas, tentu saja mereka akan melihat media-media tersebut terpampang ya, seperti itu. Seperti contohnya yang lagi tren adalah kita punya Videotron ya, atau televisi layar besar itu di depan kantor bupati yang selalu memberikan informasi-informasi yang ya cukup bermanfaat, terutama untuk Kabupaten Biak Numfor tentunya, seperti itu ya. Dan juga Ibu lupa menyampaikan kelemahan-kelemahannya ya. Ternyata dari keunggulan ada juga kelemahan, tapi kita tunggu dulu, kita lanjut aja dulu untuk melihat keunggulannya ya. Setelah media luar ruangan, ada media lain juga ternyata yang ada ya, yang bisa kita lihat. Pertama ada iklan di bus atau taksi atau di kendaraan umum ya, angkutan umum seperti itu. Yang kedua ada event-event yang mengkampanyekan, seperti ada roadshow, terus ada pameran juga ada. Ya kalau mungkin di Biak itu ada banyak momen-momen seperti itu ya. Momen-momen yang mengumpulkan orang banyak untuk memberikan informasi terkait dengan sepertinya pariwisata, pendidikan. Ini contohnya seperti Biak, sebentar lagi akan ada Munara Wompasi ya. Munara Wompasi atau pesta pariwisata, pesta budayanya orang Biak, seperti itu. Karena Munara Wompasi itu sendiri adalah meti panjang ya. Jadi orang Biak ramai menikam ikan atau mengambil ikan di laut ya, dengan cara tradisional. Kenapa? Karena meti panjang seperti itu. Jadi itu disebut Munara Wompasi. Wompasi itu meti panjang seperti itu. Oke, itu sedikit intermezzo saja terkait dengan budaya dan contoh ya. Selain media-media ini ternyata ada momen-momen atau event-event lainnya juga yang bisa dijadikan ya, untuk bisa mengiklankan atau menjadikan itu sebagai media menyampaikan informasi. Oke, kita akan melihat sedikit terkait dengan kelemahan. Ternyata di samping ada kelebihan, ternyata masing-masing
media ini juga punya kelemahan. Yang pertama media cetak ya. Media cetak memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menstimulir efek gerak dan efek suara yang mudah terlibat. Oke, ini contoh kelemahan ya, bukan contoh, cuman fakta kelemahan dari media cetak. Jadi media cetak itu tidak dapat menstimulir efek gerak. Oke, jadi media cetak itu mungkin karena dia terfokus kepada visual, sehingga yang dikaitkan dengan video bergerak atau kata bergerak atau gambar animasi itu sangat tidak cocok. Seperti itu, tidak memungkinkan untuk ditaruh di dalam media cetak. Dan juga ada efek suara itu sangat tidak mungkin karena fokusnya atau ciri-ciri yang sudah disampaikan di awal tadi adalah visual, berkaitan dengan visual, kata, gambar, warna, foto, dan sebagainya. Oke, next, media elektronik ini kelemahannya adalah biaya lebih tinggi, sedikit lebih rumit, perlu ya perlengkapan seperti listrik, alat-alat canggih lainnya untuk memproduksi ya. Perlu persiapan matang, perlu selalu berkembang dan berubah-ubah atau dinamis, perlu keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk operasikan alat yang berkaitan dengan media elektronik tersebut. Oke, seperti yang sudah kita tahu bahwa di atas itu ada televisi ya, radio, ada juga film, kaset, dan internet dan sebagainya yang membutuhkan tenaga-tenaga teknis seperti itu, sehingga kita tidak akan mengerjakan itu sendiri. Tingkat kesulitan atau kerumitannya jauh lebih tinggi dibanding media cetak yang kemarin sudah kalian kerjakan seperti itu. Tentunya di dalam ini kita perlu yang dinamakan dengan tim atau kerjasama, sehingga dalam menyelesaikan media elektronik ini kita punya tim yang memiliki keahlian masing-masing dalam bidangnya seperti itu untuk memproduksi. Pada akhir daripada hasil ini adalah produksi sebuah tayangan seperti pada televisi, radio, video, iklan, bahkan pada YouTube channel misalnya yang saat ini Ibu sedang selenggarakan seperti itu. Jadi membutuhkan proses yang cukup panjang, membutuhkan tenaga yang cukup ekstra seperti itu ya. Next, di media luar ruangan itu kelemahannya adalah biaya lebih tinggi dibanding kedua media di atas ya, karena tingkat kesulitannya pun bertambah seperti itu. Sedikit rumit, perlu alat canggih untuk produksi dan juga persiapan matang. Peralatan selalu berkembang dan berubah, memerlukan keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk mengoperasikan. Oke, jadi pada intinya adalah tingkat kesulitan yang dialami dari ketiga golongan media ini adalah semakin sulit atau tingkat kesulitannya bertambah, maka semakin sulit juga kita untuk memproduksi atau membuat media-media untuk promosi kesehatan ini. Dan pada prinsipnya semakin tingkat kesulitannya bertambah, maka semakin sempurna atau semakin baik pula media promosi yang kita hasilkan tentunya. Untuk kedua media di bawah, media lain ya yang tadi di iklan di bis atau transportasi umum dan juga pada event-event tertentu, itu sebenarnya lebih kepada kepentingan daripada instansi. Setiap instansi pasti memiliki event-event yang akan melibatkan iklan atau promosi daripada instansi tersebut. Contoh sederhana dari instansi kesehatan itu kita di tahun 2000 dari kampus sendiri ya, prodi D3 keperawatan itu kita di tahun 2019 itu di pertengahan tahun ada wabah demam berdarah ya. Di wabah demam berdarah itu kita dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pembersihan lingkungan, pembersihan sampah, terus ada juga CTBS ya, cuci tangan pakai sabun, beramai-ramai di sana sebelum aktivitas ataupun setelah aktivitas ataupun akan makan dan sebagainya. Sesering mungkin kita melakukan aktivitas kita harus ingat cuci tangan pakai sabun, ada langkah-langkahnya ya tentunya.
Dan juga ada kegiatan senam bersama masyarakat di pasar lama ya. Waktu itu ada beberapa mahasiswa yang mengikuti. Kalau yang mengikuti pasti sudah tahu seperti itu. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang juga melibatkan olahraga di lapangan Cendrawasih ya. Cendrawasih ya. Lapangan Cendrawasih atau apa ya, lapangan yang di tengah pusat kota seperti itu. Oke. Itu contoh-contoh saja yang bagian daripada event-event yang sebenarnya masing-masing instansi pada prinsipnya bisa melakukan event tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita akan lanjut setelah kita evaluasi dulu. Kita lihat kita sudah berbicara banyak dalam proses ini, dan semoga kalian mendapat informasi yang terpenting di hari ini dari proses pembelajaran kita. Kita akan melihat waktu yang kita punya, dan juga jangan lupa kalian yang sudah nonton sampai selesai, sampai tuntas, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin membantu kita semua, khususnya para mahasiswa keperawatan ya, yang sedang di rumah saja. Kita sama-sama belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kita sama-sama melawan, memutus mata rantai COVID-19 atau coronavirus. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, pertemuan kita di hari ini cukup memberikan banyak informasi. Kita akan lanjutkan dalam momen diskusi kita. Terima kasih dan selamat siang anak-anakku.